Oke, artinya kamar. Baik, Masya Allah teman-teman masih ingat. Dan yang kedua, kira-kira termasuk golongan surah apa Al-Hujurat ini? Madaniyah. Apa? Madaniyah. Madaniyah. Baik. Nah, teman-teman masih ingat nggak kemarin kenapa surat ini dinamakan golongan Madaniyah? Karena diturunkan di Madinah. Oke, karena diturunkan di Madinah. Baik, Pak Toto berikan klarifikasi ya teman-teman. Teman-teman kalau kemarin video Pak Toto didengarkan dengan baik, insya Allah masih ingat. Ibu yang ke sana tuh saya. Jadi ini dinamakan golongan surah Madaniyah itu bukan karena diturunkan di kota Madinahnya teman-teman, tetapi karena surah Al-Hujurat ini diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, gitu ya. Jadi bukan karena diturunkan di kota Madinahnya, tetapi karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Karena tidak semua surat ini diturunkan di kota Madinah, teman-teman. Ada yang diturunkan di kota Mekah juga, begitu. Tetapi karena diturunkannya setelah Nabi Muhammad hijrah, berarti digolongkan surah Madaniyah. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Bisa. Oke, jadi bukan kotanya lagi, bukan diturunkan di kota Madinah, tetapi diturunkan setelah hijrah. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Untuk materi. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah artinya, sudah golongan surahnya, kemudian sekarang urutan surah keberapa di dalam Al-Quran? Ada yang masih ingat? 49. Oke, Kaliska keren. Surah ke-49. Ingat ya, ini surah keurutan di dalam Al-Quran. Bukan urutan di turunnya surah, tapi urutan di dalam Al-Qur'annya teman-teman. Termasuk urutan ke surah 49. Dan yang terakhir, yakni tentang jumlah ayatnya. Berapa jumlah ayat surah Al-Hujurat? 18 ayat. 18 ayat. Ya, 18 ayat. Masya Allah Bang Farel, 18 ayat ya. Nah, harapannya ini bisa diingat. Nanti di saat tantangan bisa teman-teman jawab dengan baik. Oke, mohon izin Bapak nonaktifkan lagi mikrofonnya. Baik. Nah, sekarang setelah direview materi yang sebelumnya, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi teman-teman. Yakni Quran hikmah dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Kira-kira hikmah apa saja yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini ya? Oke, sebelumnya tampilkan dulu. Hikmah yang pertama yakni larangan berburuk sangka atau su'udzon. Oke, teman-teman tahu su'udzon? Oke, yang tahu boleh diaktifkan mikrofonnya. Tahu. Oke, Pak Toto boleh minta tolong ke siapa ya? Bang Willy. Tidak tahu. Oke, Bang Willy boleh bacakan ayatnya. Bentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minazzon inna ba'daz-zonni ismun. Oke. Barakallah, syukran Bang Willy. Sudah dibacakan, suaranya keren tadi. Nah, jadi di ayat yang pertama ini teman-teman, kalau Bapak boleh tampil bacakan yang di artinya, boleh minta tolong ke Kak Eca, boleh tolong bacakan artinya Kak Eca? Artinya ya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan karena sebagian dari prasangka itu dosa.
Baik, terima kasih Kak Eca. Jadi dari ayat yang penggalan ayat yang pertama ini teman-teman, hikmah yang bisa diambil adalah perintah untuk menjauhi prasangka, curiga atau suuzon teman-teman. Nah, teman-teman sudah sudah sering dengar mungkin kata-kata suuzon gitu. Nah, di sini salah satu perintah atau larangan yang Allah berikan dari Al-Quran di surah Al-Hujurat adalah ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ijtanibu itu artinya jauhilah, teman-teman. Ya, jauhilah minadh-dhon. Dhon di sini su'udzon yang biasa teman-teman dengar, itu di sini. Kata-katanya dhon, itu artinya prasangka. Nah, teman-teman diperintahkan untuk ijtanibu, kata Allah, jauhilah katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan prasangka ataupun curiga. Nah, kenapa kita disuruh menjauhi prasangka atau rasa curiga ini, teman-teman? Ayat selanjutnya, inna ba'dadh-dhonni ismun. Inna, sesungguhnya, atau karena ba'dadh-dhonni, sebagian dari prasangka itu adalah ismun. Ismun itu artinya dosa. Itu ya. Jadi dari hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari ayat 12 ini ialah larangan dari Allah untuk berburuk sangka atau suuzon terhadap orang lain. Nah, ini ada korelasinya teman-teman dengan video yang Pak Toto minta teman-teman untuk menyaksikan sebelumnya. Pak Toto ingin cek dulu teman-teman yang sudah melihat videonya, boleh angkat tangan. Bang Nabi sudah. Baik, Masya Allah. Ya, ada yang mau menceritakan kisah yang ada di video tadi kira-kira tentang apa? Ringkas saja. Siapa tadi? Kak Eca ya? Oke, silakan Kak Eca. Belum nonton saya. Oh, itu kan kayak ada orang gitu kan. Dia kan naik mobil kayak mau kerja gitu kan. Habis Ya. supirnya kan keluar dari mobil kan. Habis itu mendung. Jadi sepatunya dimasukin sama supirnya ke dalam mobil. Terus habis itu apa? supirnya keluar Itu habis kan? Habis itu kan pas si itunya orang yang lagi kerja kan ada apa tuh? Itu kan kayak ada apa tuh orang mungut-mungut sampah gitu kan. Pas orangnya udah Banyak selesai habisnya. kerja gitu, Belum orang yang itu dikira nyuri sepatunya, rupanya enggak. Oke. Habisnya Baik. banyak ya. Syukran Mbak Kak Eca. Ya, kurang lebih seperti itu tadi teman-teman kisahnya. Jadi tentang prasangka buruk di dalam video itu. Jadi seharusnya teman-teman kita biasakan tabayun dulu atau minta kejelasan dulu sebelum berprasangka. Jadi teman-teman biasanya kan sudah menuduh dulu nih, kok sendalku nggak ada, kamu yang ngambil ya, gitu, atau kamu yang pakai ya, gitu. Biasanya kalau di sekolah, nah itu berarti tidak boleh teman-temannya berdasarkan ayat ini. Berarti yang sudah melakukan hal itu, teman-teman sudah melakukan ismun, dosa. Nah itu sudah melakukan dosa teman-teman. Nah seperti boleh Bapak tampilkan di layar. Nonton. Teman-teman sudah familiar tentunya dengan kisah ayah dan anak yang naik keledai ini. Yang pertama anaknya naik keledai, ayahnya menuntun. Nanti ada orang yang prasangkanya, anak tidak tahu diri, masa ayah yang disuruh jalan kaki gitu. Nanti gantian anaknya yang nuntun, ayahnya yang naik. Ada lagi prasangka buruk orang, ayahnya tidak kasihan, anaknya suruh jalan kaki, ayahnya naik. serba salah. Nah, serba salah gitu ya teman-teman ya. Nggak ada habisnya sampai akhirnya keledainya yang diangkat gitu. Karena ya gara-gara prasangka orang lain itu tadi. Nampak lah. Dibilang Nyaman nanti hidup tuh. keledainya yang tak tahu diri. Ya akhirnya Diri keledainya lah yang tak tahu diri. Dan akhirnya tidak ada habisnya gitu ya teman-teman ya. Halo. Baik. Itu hikmah dari ayat 12 yang pertama. Sekarang kita masuk ke hikmah yang kedua teman-teman. Apa kira-kira hikmahnya?
Hikmah yang kedua yakni larangan mencari-cari kesalahan dan Keburukan. menggunjing keburukan ya. Maaf, terima kasih sudah dikoreksi. Larangan mencari keburukan dan menggunjing orang lain, teman-teman. Tadi Bang Willy sudah, sekarang Pak Toto minta siapa ya? Bang Hasan, boleh bacakan ayatnya Bang Hasan? Bapak ini tak tahu ini siapa. Bang Hasan? Proses. Oke, tadi siapa? Bang Fatir. Oke, silakan Bang Fatir. Saya artinya aja, Pak. Tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Oke, barakallah. Ba'do. Ya. Nah, itu tadi ada yang mengoreksi, benar, alhamdulillah. Artinya, Bang Husain boleh bacakan? Yang mana? Artinya? Artinya? Ya. Yeay. Apa? Artinya. Artinya, Sen. Itu loh, Sen, yang Artinya ini. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah apa nih? Menggunjingkan Menggunjingkan satu sama lain. Iya, barakallah. Terima kasih Bang Husain. Oke. Ya, jadi dari ayat ini teman-teman, hikmah yang kedua yang bisa kita ambil ialah kita dilarang lagi sama Allah untuk mencari-cari keburukan orang lain. Nah, ingat ya, dilarang mencari-cari keburukan orang lain. Keburukan orang lain ya. Kalau keburukan diri sendiri silahkan teman-teman, nggak apa-apa cari. Kalau orangnya yang buruk kayak mana, Pak? Buruk apa itu Bang Hasan? Ini jahat. Oke, itu biarkan saja Bang Hasan, tapi tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita omongkan di belakang gitu. Nah, karena di sini Allah sudah larang nih. Wala tajassasu, artinya jangan mencari-cari keburukan orang. Nah, teman-teman tidak boleh membantah lagi nih. Pak, kan dianya memang jahat, Pak, gitu. Nah, berarti teman-teman tidak melaksanakan larangan Allah. Ini kan perintahnya disuruh menjauhi, jangan mencari-cari keburukan orang lain. Gitu ya. Yang boleh mencari-cari keburukan diri sendiri. Oh, tadi sudah berbuat dosa, tadi sudah ngejek teman, akhirnya minta maaf. Nah, itu boleh. Gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman, selanjutnya juga dilarang untuk menggunjingkan. Teman-teman tahu menggunjing itu apa? Apa, Pak? Membicarakan kejelekan orang di belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Oke ya. Oh, tahu Pak maksudnya. Aduh. Oke. Nah, ini ada temannya yang gemuk atau apa, nanti diomongin di belakang gitu, seperti apa. Itu nggak boleh teman-teman. Gosip. Nah, gosip, Gibah ya, Pak. gibah, nah, itu nggak boleh teman-teman. Jangan mengejek, woi. Jangan mengejek, Apalagi yang bagus. Nggak boleh tuh. Yang gendut Ya. ngejek yang kurus. Dia kurus Dia Oke. kalau yang gendut. Oke, dosa ditanggung masing-masing. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk yang kedua sudah, tadi larangan berprasangka buruk, larangan menggunjing. Nah, kita masuk ke hikmah yang ketiga, teman-teman. Kira-kira apa? Sekarang Pak Toto ingin dengar dari yang Putri. Boleh, siapa yang ingin membacakan? Kak Akila boleh? Kak Akila boleh dibacakan ayatnya? Kak Akila? Kalau enggak diganti aja Pak Toto. Oke, karena Kak Akila sepertinya belum Kak ini. Kansa boleh juga tuh. Oke, Kak Kansa boleh? Kansa Ufaira Naban. Tolong bacakan ayatnya Kak Kansa. Ayo sama-sama.
Silakan, Sa. Ya udah, Kak Siva aja Pak Toto minta tolong bantuan Kak Siva. Kak Siva, boleh? Saya. Ya, Kak Siva. Tanya kayak mana, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Atlah. Ya, Lila Bu Lila. kali. An ayya ulalah ma'aji simanta fakari tumo. Ya, baik. Syukron Kak Syifa. Nah, di sini tadi akhi ya, bukan aji tapi akhi maital fakari. Ya, untuk artinya Pak Toto boleh minta tolong Bang Fahri, Pak. Bang Fahri boleh bacakan artinya? Farijo. Jangan laju-laju, pelan-pelan saja. Adakah seorang di antaramu kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik. Baik, Allah terima kasih Bang Fahri. Nah, jadi untuk hikmah yang ketiga teman-teman, orang yang melakukan prasangka buruk, orang yang suka menggunjing, suka mengejek teman-teman, apalagi suka gosip, menghina. Pak, misalnya kayak mana? Tadi sudah dibahas Bang Hasan. Misalnya ada teman bajunya bolong gitu, terus diajakin, ini nggak bisa beli baju baru nih. Gitu. Miskin, Pak. Nah, dibilang miskin lah atau apa gitu. Ismin. Nah, Jadi jadi Makannya deh, beli alok deh. ya, bagi teman-teman, bagi teman-teman yang suka menggunjing, suka berprasangka buruk, suuzon dengan orang temannya, itu diibaratkan sama Allah seperti orang yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri. Astagfirullah. Ada yang suka makan bangkai? Apalagi bangkai saudaranya sendiri itu teman-teman, Masya Allah. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang seperti itu. Ini perumpamaan saja teman-teman ya. Jadi bukan berarti kalau teman-teman lagi menggunjing terus, Pak, kok saya nggak ngerasa lagi makan bangkai, bukan. Tapi ini perumpamaannya saking Siapa yang mau makan bangkai manusia? Saking menjijikkannya perbuatan itu supaya teman-teman tidak melakukannya. Apa emang? Sehingga Pak Toto ingin cek, teman-teman sudah ada yang pernah suuzon dengan orang lain? saya. Insya Allah sudah. Sudah ada yang pernah? Sudah ada yang pernah? Enggak. Ya. Sudah ada yang pernah Saya enggak. menggunjing orang lain? Menggunjing. No way. Ngejek orang lain? Insya Allah tidak ya. Pernah. Bukan saya, karena saya sudah punya pacar. Tiap Ejek Bang Givalo, Bang. Tiap hari. Cukup? Ejek, Bang. Saya mungkin kadang-kadang. Bang, Gip Ejek Adam. bocil Gip tak Adam, punya Bang. lo. Oke. Sudah cukup teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah, Pak, saya sudah pernah, Pak, ngejek teman, saya sudah pernah suuzon sama teman. Nah, berarti teman-teman kan sudah berdosa itu. Nah, apa yang harus kita lakukan ya teman-teman kalau kita sudah berdosa seperti itu? Nah, inilah hikmah yang ketiga teman-teman, hikmah yang terakhir, yakni kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan segera bertaubat kepada Allah teman-teman. Karena Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Oke, sekarang Pak Toto ingin dengar lagi suaranya. Dari siapa yang kira-kira ingin membacakan ayatnya? Saya. Saya lagi. Oh, Bang Hasan. Bang Hasan sudah minta. Silakan Bang Hasan. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk artinya Bapak minta tolong Bang Akif, boleh dibacakan artinya?
Bang Akif? Oke, Pak Toto belum dengar suara Bang Akif. Kita lanjutkan dulu. Yang membacanya, Pak Toto minta. Ini Kak Akil boleh? Oke, belum ada respon juga. Kak Lila, boleh tolong bacakan artinya Kak Lila? Bang Fatir juga bisa, Pak. Kak Lila, aktifkan dulu mikrofonnya. Saya, Pak. Saya. Bang Razan, Pak, Bang Razan. Oke, silakan Bang Razan. Tolong bacakan artinya. Oke. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Masya Allah. Dan terima kasih Bang Razan. Siap. Jadi di hikmah yang terakhir, Hanya. kita sudah melakukan 3 hal yang Selamanya. Enggak, belum selamanya. sudah berprasangka buruk, Terimalah contohnya. menggunjing orang lain, Jadi menggangguin terus, Pak. mencari keburukan orang lain, maka Allah kasih solusi nih teman-teman. Yakni yang pertama, wattaqullah. Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah. Dan setelah bertakwa, kemudian apa? Nah, diminta untuk bertaubat teman-teman. Karena Allah itu adalah zat penerima, maha penerima taubat. Selain maha penerima taubat, Allah juga maha penyayang teman-teman. Jadi tawwabun di sini adalah maha penerima taubat. Jadi mau sebesar apa dosa teman-teman, selagi teman-teman sungguh-sungguh bertaubat, minta ampunan kepada Allah, insya Allah Allah akan memberi ampunan. Karena Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu tadi 4 hikmah. Lilingnya besar banget. 4 hikmah yang ada di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 teman-teman. Nah, sebelum diakhiri, kita review dulu teman-teman tadi. Ada yang masih ingat hikmah yang pertama apa? Ada yang bisa sebutkan? Bang Habib, Bang Habib. Hikmah yang pertama. Apa Bang Habib? Dilarang suuzon. Larangan suuzon atau berprasangka buruk. Yang kedua, boleh? Siapa? Bang Labib. Oh iya. Bang Labib, boleh yang kedua apa tadi Bang? Tidak boleh mencari keburukan seseorang atau Iya, larangan mencari keburukan orang lain. Kalau teman-teman mau cari keburukan diri sendiri boleh ya. Tapi kalau keburukan orang lain tidak. Saya nggak tahu. Tunggu, Pak, mau ditanya. Saya, Pak. Oke, yang ketiga siapa? Saya, Pak. Saya. Baca, Pak. Oke, Bang Fatir boleh? Jangan saya, Pak. Saya tak mau, Pak. Aduh. Saya nggak ngerti, Pak. Nanti seperti Apa? Seperti? memakan bangkai kawan saudaranya sendiri ya Pak, kalau misalnya mengejek. Menggunjing sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Betul Bang Fatir ya. Jadi mengejek, suuzon, apalagi mencari keburukan orang lain itu seperti diumpamakan seperti menggunjing, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah. Dan yang terakhir, siapa tadi yang mau jawab? Pak, saya Pak. Bang Farel. Masya Allah, silakan Bang Farel, apa yang terakhir? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Supaya dapat pahala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, perintah takwa dan bertobat kepada Allah. Keren Bang Farel tadi jawabannya. Jadi jika teman-teman sudah melakukan Tunggu, Pak. sudah melakukan 3 dosa yang di atas tadi, maka Allah berikan solusi di akhir ayatnya.
Ya ini wattaqullah, perintah bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Bisa makan siang ya, Pak? Ya, habis ini makan siang teman-teman. Nanti cuci tangan dulu ya, antri dulu. Ini apa artinya? Apa yang bagi-bagi ya, Pak? Yang laki-laki nanti sholat Jumatnya dengan Bapak, dengan Pak Azmi. Catering. Soal Jumat online ya, Pak? Iya. Baik teman-teman, berarti usai sudah untuk penjelasan materi terkait pendidikan agama Islam hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasannya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari Pak Toto dirasa cukup. Setelah ini Pak Toto kembalikan lagi ke Pak Azmi yang menjadi Dadah semuanya. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Dadah, bye-bye. Barakallah Pak Toto. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu Pak Azmi sampaikan terlebih dahulu. Teman-teman, Barakallah sudah selesai belajar bersama Pak Toto, dan catatan dari Pak Azmi, untuk nama teman-teman yang login ke Zoom, itu sudah alhamdulillah sudah banyak perubahan. Hanya saja ada beberapa nama di sini yang Pak Azmi dapati justru dituliskan nama Ganteng. Kemudian di sini juga ada editor game. Bapak harapkan di pekan depan teman-teman bisa efektif untuk bisa kerjasama untuk menuliskan nama masing-masing sesuai namanya sendiri-sendiri. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Khususnya 2 orang yang menuliskan nama Ganteng dengan nama game itu ya. Baik, teman-teman tetap jaga kesehatan di rumah. Bagaimana kita tahu di Tanjung Pinang saat ini sudah berada dalam zona merah, dan kalaupun teman-teman ada kegiatan keluar bersama ayah bunda, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada, dan jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Bapak Ibu guru. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Pak Azmi tutup dengan doa kafaratul majelis sama-sama. 1, 2, 3. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngobrol.